Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasa, di setiap perjumpaan kita bakal selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, kita bakal ngebahas tentang lubang hitam. Lubang hitam ini memang sudah ditemukan eksistensinya, tapi tetap saja ya, masih menyimpan banyak sekali misteri. Misteri yang paling menarik dan pasti membuat kalian semua penasaran adalah bagian dalam dari si lubang hitam ini. Ada apaan sih di dalamnya? Bukan kalian aja sih yang penasaran, tapi para ilmuwan pun sebenarnya juga sama penasarannya. Untuk menjawabnya, dari sebuah penelitian yang saya baca dan pelajari, ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengenai apa yang ada di dalam lubang hitam ini. Dan seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Buat yang udah lama ngikutin perkembangan penelitian mengenai lubang hitam, kalian taunya di pusat lubang hitam adalah terdapat singularitas, atau sebuah wilayah di mana materi dikompresi hingga ke titik yang sangat kecil dan padat, membuat konsepsi ruang dan waktu menjadi hancur total. Namun, sayangnya, singularitas tersebut sebenarnya juga tidak benar-benar ada dan masih ada beberapa objek yang mungkin dapat menggantikan singularitas itu. Tapi objek apakah itu? Oke, mari kita bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama adalah terdapat bintang Planck. Apa itu bintang Planck? Secara sederhananya, objek ini merupakan konfigurasi materi yang kecil dan padat, kurang lebih sama seperti penjelasan singularitas. Bintang Planck ini juga merupakan sebuah objek hipotesa dari teori loop quantum gravity yang merupakan teori gravitasi kuantum yang bertujuan untuk menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas, juga menggabungkan model materi standar ke dalam kerangka yang diterapkan untuk kasus gravitasi kuantum murni. Lalu apa hubungannya teori ini dengan kemungkinan objek yang ada di dalam lubang hitam? Jadi, saat materi terjepit di bawah berat gravitasi yang sangat besar dari keruntuhan sebuah bintang, sebenarnya materi tersebut menemui hambatan, yaitu kebijaksanaan ruang dan waktu yang mencegah materi mencapai sesuatu yang lebih kecil dari panjang Planck. Semua bahan atau materi yang runtuh jatuh ke dalam lubang hitam dikompres menjadi berbentuk bola yang kecil, bahkan sampai berukuran mikroskopis. Resistensi terhadap kompresi lanjutan inilah yang akhirnya memaksa material untuk tidak runtuh dan membuat lubang hitam hanya menjadi objek sementara saja. Dan dari sinilah terbentuk objek yang disebut sebagai bintang Planck tadi. Jadi, dalam teori loop quantum gravity tadi adalah menjelaskan dan juga memberikan objek hipotesa yang mungkin terdapat di dalam lubang hitam. Berlanjut ke objek selanjutnya, yang mungkin juga bisa menjelaskan apa yang ada di dalam lubang hitam. Objek ini adalah gravastar, yang merupakan upaya untuk menggantikan singularitas dan tidak bergantung pada teori gravitasi loop kuantum yang belum teruji seperti tadi. Bukan seperti penjelasan singularitas sebelumnya, objek ini diisi dengan energi gelap. Dalam hipotesanya, saat materi jatuh ke gravastar, maka materi itu sebenarnya tidak dapat benar-benar menembus event horizon lubang hitam. Oleh karena itu, materi hanya akan menggantung di permukaannya saja. Menurut pengamatan baru-baru ini tentang penggabungan lubang hitam dengan detektor gelombang gravitasi, berpotensi mengesampingkan keberadaan gravitasi karena penggabungan gravitasi akan memberikan sinyal yang berbeda dari penggabungan lubang hitam yang dapat terdeteksi oleh LIGO atau Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Lalu, bagaimana hasilnya? Apa yang sebenarnya terdapat di dalam lubang hitam menurut penjelasan tadi? Jadi, dua objek tadi mungkin memiliki penjelasan yang masuk akal dan dapat diteliti, tetapi realitas keberadaannya juga masih diragukan. Kemungkinan masih ada penjelasan yang lebih biasa untuk singularitas yang didasarkan pada pandangan lubang hitam yang lebih realistis di alam semesta kita. Gagasan tentang satu titik dengan kepadatan tak terbatas berasal dari konsepsi lubang hitam yang diam, tidak berputar, dan tidak bermuatan memang terdengar tidak menarik. Tapi sebenarnya karakter lubang hitam yang asli jauh lebih menarik, terutama saat objek tersebut berputar. Perputaran lubang hitam yang berputar membentangkan singularitas menjadi cincin menurut matematika teori relativitas umum Einstein mengatakan
bahwasanya setelah Anda melewati singularitas cincin, Anda akan memasuki lubang cacing dan keluar melalui lubang putih. Menarik kan? Tapi sama saja ya, itu juga masih berupa hipotesa saja. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan, terlepas dari apa yang ada di dalam lubang hitam, menurut para ilmuwan, interior lubang hitam yang berputar sangat tidak stabil. Dan ini sesuai dengan matematika yang sama, mengarah pada prediksi hal-hal yang berpergian ke alam semesta baru. Masalah dengan lubang hitam yang berputar adalah singularitas yang direntangkan menjadi cincin, berputar dengan kecepatan fantastis, sehingga memiliki gaya sentrifugal yang luar biasa. Dan dalam relativitas umum, gaya sentrifugal yang cukup kuat bertindak seperti anti-gravitasi. Itu artinya, objek tersebut sifatnya malah mendorong, bukan menarik. Dengan memahami hal ini, tentu sangat bertentangan kan dengan pengabaran lubang hitam yang mungkin sudah pernah kalian lihat sebelumnya. Kemudian, dengan adanya hal ini, tentu akan menciptakan batas di dalam lubang hitam yang disebut sebagai cakrawala dalam. Di luar wilayah ini, radiasi akan jatuh ke dalam menuju singularitas yang didorong oleh tarikan gravitasi yang ekstrim. Tetapi, radiasi didorong oleh antigravitasi di dekat singularitas cincin, dan titik baliknya adalah cakrawala dalam. Jika Anda menemukan cakrawala dalam, Anda akan menghadapi dinding radiasi yang sangat energik dan melihat seluruh sejarah masa lalu alam semesta meledak ke arah Anda dalam waktu kurang dari sekejap mata. Nah, dari sini, kalian juga bisa memahami, masuk ke dalam lubang hitam tidak akan berjalan seperti di film fiksi ilmiah, namun hanya akan ada kehancuran di dalamnya. Jadi pada intinya, dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam lubang hitam, kita semua masih belum tahu. Dan bagian yang paling menakutkan dari semua itu tadi adalah mungkin kita semua tidak akan pernah tahu. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan kalian wawasan baru seputar dunia astronomi, sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak video lainnya mengenai dunia astronomi yang sangat menarik dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.